Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anton Adianto. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan dan kita semua diberikan kemudahan dalam segala menjalankan aktivitas. Semoga sukses selalu ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas burung lovebird lagi. Nah, ini adalah indukan saya ya teman-teman. Seperti biasa yang ada di kandang ternak sederhana saya ini. Nah, yang ini adalah si betina. Ini si jantannya. Nah, indukan saya ini memang sangat istimewa ya teman-teman buat saya. Karena ini sudah kesekian kalinya. Nah, ini memang sudah memasuki waktu yang kelima semenjak berada di tempat saya, teman-teman. Kelima berproduksi di tempat saya. Dan alhamdulillah anaknya itu meskipun tidak selalu menetas banyak, tapi anaknya memang sudah banyak yang menghasilkan uang bagi saya ya teman-teman. Nah, ini adalah si jantannya. Nah, tugas si jantan ketika meloloh itu tidak hanya diam saja ataupun tidak hanya makan saja ya teman. Nah, ketika memang ada burung lovebird kita yang sudah menetas, nah si jantan ini memang sangat bertugas, sangat ekstra ya teman-teman. Nah, dia tidak hanya lepas tanggung jawab begitu saja. Nah, si jantan ini sangat bertanggung jawab ya teman-teman. Ketika ada indukan lovebird kita yang memang sudah ada yang menetas, ini si jantan ini memang sangat bertanggung jawab. Nah, kenapa saya bilang katakan sangat bertanggung jawab? Karena ketika indukan kita sudah ada yang menetas, nah si jantan inilah yang memang memberikan asupan makanan kepada si betina. Jadi tidak hanya lepaskan begitu saja ya teman-teman. Jadi si jantan ini tugasnya pun ketika sudah menetas memang sangat ekstra tugasnya dibanding si betina ya teman-teman. Nah, karena si jantan ini memang yang memberikan makanan kepada induknya ataupun kepada si betina. Nah, lalu yang diberikan kepada anaknya itu dari si betinanya. Nah, yang paling pertama yaitu dari sini ya teman-teman, dari si jantannya ini. Oleh karena itu memang ketika sudah ada yang menetas, biasanya ya teman-teman kita harus memperhatikan lebih ekstra kepada si jantan ya teman-teman. Karena memang si jantan ini bertugas yang paling penting karena dia memberikan asupan makanan ataupun dia yang meloloh kepada si betina. Nah, karena memang si betinanya sendiri pun tidak fokus berada di luar saja, karena si betinanya pun memang fokus berada di dalam glodok pengerami telur berikutnya ya teman-teman. Ketika sudah ada yang menetas, lalu kemudian ada telur yang belum menetas, memang si betina itu memang tugasnya berada di dalam glodok itu memang fokus mengerami ya teman-teman, sampai si anakan menetas semua. Nah, jadi yang memberikan asupan makanan ini memang si jantan. Nah, mungkin oleh karena itu kenapa dia bisa dibilang burung cinta juga ya teman-teman, karena memang satu pasang ini memang saling menyayangi atau mencintai ya teman-teman. Makanya mungkin bisa dikatakan burung lovebird ini sebagai burung cinta ya teman-teman. Karena ketika memang mengurus anaknya pun memang tidak hanya si betinanya saja ataupun tidak hanya si jantannya saja, namun kedua-duanya ikut serta ya teman-teman. Nah, kebetulan tadi si betinanya pun sudah masuk ke dalam. Nah, mungkin saya tidak akan bosan mengingatkannya teman-teman. Ketika ada burung lovebird kita yang sudah menetas,
kita harus memperhatikan lebih ekstra ya teman-teman, ataupun kita harus lebih rutin mengeceknya. Nah, untuk pengecekannya sendiri itu tidak hanya pengecekan kita ke dalam glodok ya teman-teman, namun pengecekannya sendiri kalau saya lebih mementingkan yang berada di luar glodok, yaitu makanannya ya teman-teman. Karena kenapa? Nah, ketika memang indukan kita sudah ada yang menetas, memang makannya pun memang lebih banyak, ataupun porsinya pun memang lebih banyak. Nah, jadi ketika indukan yang ada di tempat ternak sederhana saya sudah menetas, saya biasanya lebih menambah porsinya ya teman-teman dari biasanya. Nah, saya biasanya menambahkan lebih banyak porsinya itu ya teman-teman, karena ketika indukan kita sudah menetas ataupun lovebird kita sudah menetas, biasanya makannya itu memang lebih banyak dari biasanya ya teman-teman. Nah, untuk kesediaan airnya pun saya selalu menggantinya setiap hari ya teman-teman, karena untuk menjaga kebersihan ya teman-teman air yang diminum oleh si indukan lovebird. Nah, mungkin barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena kebetulan memang keduanya pun lovebird saya sudah masuk ke dalam glodok, karena memang sudah waktunya mungkin memasuki waktu meloloh. Nah, bisa kita dengarkan suaranya. Mungkin kalau di HP tidak begitu jelas terdengar ya teman-teman. Nah, kalau saya biasa mengetahuinya itu dari glodok saya itu kebetulan memang agak lebih menggantung. Jadi ketika si indukan saya sedang meloloh, biasanya agak bergoyang-goyang ya teman-teman. Nah, mungkin barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam semangat selalu, jangan pernah lelah untuk menyayangi lovebird kita ya teman-teman, meskipun harganya di bawah standar, namun kita harus tetap selalu menyayangi lovebird kita dan selalu semangat terus ya teman-teman. Terima kasih, semoga saya bisa membantu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.